Assalamualaikum. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai materi sejarah Indonesia untuk kelas 11 IPS. Nah, ini materinya dari saya, Sri Arum Dewi Purwandani SPD, kemudian saya dari MAN 1 Pulang Pisau. Oke, lanjut. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas masalah peristiwa-peristiwa penting sekitar proklamasi. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa itu ada gambar Bapak Soekarno yang tengah membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian asal muasal kemerdekaan itu ceritanya Jenderal Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945, dan kemudian untuk merealisasikannya Letnan Jenderal Komachi Harada membentuk BPUPKI, yaitu atau yang disebut dengan Dokurusi Jumbi Cusakai tanggal 1 Maret 1945. Kemudian tanggal 9 Agustus 1945 Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat berangkat ke Dalat menemui Marsikal Terauchi. Oke, next. Nah, kemudian tanggal 9 Agustus 1945 itu pelantikan PPKI secara simbolis oleh Jenderal Terauchi, dan kemudian tanggal 6 dan 9 Agustus ternyata Jepang dibom atom oleh sekutu, yaitu tepatnya di kota Hiroshima dan juga Nagasaki. Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus, di mana kejadian ini sangat meluluh lantakan Jepang sehingga Jepang tidak berkutik untuk melawan sekutu. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengumumkan bahwa akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Dan itu hanyalah akal-akalan saja karena Jepang ingin meminta bantuan kepada warga Indonesia supaya membantu melawan sekutu. Tanggal 14 Agustus 1945 ternyata Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan pada tanggal 15 Agustus, para pemuda Indonesia mendengar kekalahan Jepang dari radio BBC. Nah, ini adalah gambar dari Jenderal Terauchi. Kemudian tanggal 15 Agustus 1945 pukul 8, para pemuda mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta yang dipimpin oleh Hairul Saleh. Adapun anggotanya ada Johannur, Konandar, Subianto, Subandrio, Margono, Wikana, Alamsyah maksudnya. Dan ini adalah foto di mana tempat para pemuda rapat di Lembaga Bakteriologi Jakarta. Next, kemudian hasil keputusannya itu menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak bangsa Indonesia yang tidak bergantung kepada bangsa lain. Kemudian segala ikatan dengan Jepang harus dibatalkan dan diadakan pertemuan dengan Soekarno-Hatta mengenai pelaksanaan proklamasi. Hasil rapatnya kemudian diserahkan oleh Darwis kepada golongan tua namun ditolak. Adapun penolakannya ini karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, di mana golongan tua berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi itu harus bekerja sama dengan pemerintahan Jepang untuk menghindari pertumpahan darah. Kemudian sedangkan pendapat golongan muda, proklamasi dilaksanakan dengan kekuatan sendiri tanpa bantuan Jepang. Nah, akhirnya para pemuda nekat untuk menculik Bapak Soekarno dan Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Nah, ini adalah gambar di mana tempat penculikan Bapak Soekarno dan Bung Hatta di Rengas Dengklok. Nah, akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30 terjadilah penculikan Soekarno-Hatta yang dipimpin oleh Sudancho Subino. Kemudian alasannya itu karena Mr. Ahmad Subarjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawa kepada Sudancho Subino yang menjadi komandan
Kompi, akhirnya para pemuda mau membebaskan Soekarno-Hatta, dan Bapak Mr. Ahmad Subarjo berjanji bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan selambat-lambatnya besok pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 2 siang. Jika sampai tidak terjadi maka nyawa beliau yang menjadi taruhannya. Nah, pukul 23 atau jam 11 malam rombongan tiba di Jakarta, dan pada waktu itu Bapak Soekarno minta izin untuk pulang, mandi, dan berganti pakaian. Kemudian mereka melanjutkan lagi menuju ke rumah Jenderal Nishimura untuk membahas masalah proklamasi kemerdekaan. Namun tidak diizinkan dengan alasan Indonesia sedang dalam keadaan status quo. Ada yang tahu apa itu status quo? Nah, status quo itu adanya peralihan pemerintahan dari tangan Jepang ke tangan sekutu. Nah, namun mereka tidak berhenti sampai di situ saja. Selanjutnya mereka segera menuju rumah Bapak Laksamana Maeda. Nah, Bapak Laksamana Maeda ini adalah seorang petinggi Angkatan Laut Jepang yang sangat peduli, yang mau membantu Bapak Soekarno dan juga yang lainnya untuk segera merealisasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi di sini adalah rumah beliau, di mana beliau ini juga memiliki hak prerogatif. Jadi pasti keadaannya aman dan itu dijamin. Nah, kemudian mulai menyusun teks proklamasi yang disusun oleh 3 orang saja, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, Bapak Ahmad Subarjo. Nah, mereka menyiapkan untuk teks proklamasi yang akan dibacakan keesokan harinya. Nah, kalimat yang pertama ini adalah sumbang pikir dari Bapak Ahmad Subarjo, artinya kemauan bangsa Indonesia untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Kalimat kedua adalah sumbang pikir dari Bapak Muhammad Hatta, yaitu tentang adanya pengalihan atau pemindahan kekuasaan. Nah, pada waktu itu Bapak Soekarno setelah selesai menawarkan untuk tanda tangan kepada semua yang hadir, namun Bapak Soekarni menolak dan beliau menyatakan bahwa cukup 2 orang saja yang menandatangani teks proklamasi itu atas nama bangsa Indonesia, yaitu Soekarno-Hatta. Kemudian Bapak Soekarno memberikan naskah aslinya yang diberikan kepada Sayuti Melik untuk kemudian diketik. Nah, setelah diketik itu ada 3 perubahan. Nah, sebelumnya kita lihat, nah ini adalah suasana ketika mereka mengadakan rapat mengenai susunan teks proklamasi yang sudah dihasilkan oleh Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, dan juga Bapak Ahmad Subarjo. Nah, 3 perubahan itu yaitu yang pertama, kata tempo dirubah jadi tempo, wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia, cara menulis tanggal juga diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, naskah proklamasinya ini bisa anak-anak lihat, ini adalah tulisan tangan dari Bapak Soekarno di mana ada beberapa coretan. Nah, ini naskah yang sudah diketik oleh Bapak Sayuti Melik. Nah, isinya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Kemudian pelaksanaan proklamasinya itu pada mulanya rencananya diadakan di lapangan Ikada. Namun karena di sana banyak dijaga oleh tentara Jepang dan dikhawatirkan akan terjadi pertumpahan darah, akhirnya dialihkan ke rumah Bapak Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian agendanya teks proklamasi dibacakan Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta, dan kemudian setelah itu dilanjutkan pengibaran bendera merah putih oleh 3 orang, ya, Sudanco Suhud, Sudanco Latif Pedradiningrat, Trimurti. Nah, sebelumnya mereka itu juga mencari bambu karena pada waktu itu di rumah Bapak Soekarno tidak ada tiang bendera, jadi dengan peralatan seadanya namun suasananya sangat hikmat sekali, dan bendera pusaka itu dijahit tangan oleh istri Bapak Soekarno yaitu Ibu Fatmawati. Kemudian setelah bendera mulai naik, sontak semua warga yang hadir di situ segera menyanyikan lagu Indonesia Raya karangan dari W.R. Supratman. Nah, pembacaan teks proklamasi setelah itu ditutup oleh sambutan dari wali kota dan wakil wali kota yaitu Bapak Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah,
Bisa dilihat anak-anak bagaimana perjuangan para pahlawan yang dulu telah banyak sekali berkorban untuk kita hingga sampai akhirnya kita bisa merasakan kemerdekaan. Tentunya kita sebagai generasi muda harus bisa mengisi kemerdekaan sekarang dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Baik, nah kemudian sebelumnya makna teks proklamasi sebelum saya tutup, bangsa Indonesia ini proklamasikan kemerdekaan atas kemauan sendiri dan dengan kekuatan sendiri. Kemudian bangsa Indonesia adalah bangsa yang pertama memerdekakan diri dan sebagai pelopor bagi bangsa Asia dan Afrika lainnya. Baik, saya rasa cukup dan terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.